Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Febrian Pangat, saya dari kelas 11 ME 2. Saya di sini akan menjelaskan 3 contoh soal mengenai pendapatan nasional. Yang pertama yaitu adalah contoh soal komponen pendapatan nasional. Yang kedua, contoh soal metode perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu adalah pendapatan per kapita. Di sini saya akan menjelaskannya secara masing-masing. Baik, akan saya mulai. Baik, sebelum saya melanjutkan ke contoh soal, saya akan menjelaskan dulu apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional yakni merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Kita akan contoh soalnya. Di dalam contoh soal ini terdapat 6 faktor-faktor yang berpengaruh. Pertama itu adalah PDB atau GDP, yakni menghitung nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga asing yang tinggal di negara tersebut. Yang kedua ada PNB atau GNP, yakni menjumlahkan nilai barang atau jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun berada di luar negeri, tidak termasuk orang-orang asing yang tinggal di negara tersebut. Dengan rumus PNB sama dengan PNB ditambah buka kurung PFLN dikurang PFDN. Yang ketiga ada PNNN atau NNP sama dengan PNB dikurang depresiasi atau penyusutan. Yang keempat ada NNI sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima ada PL sama dengan buka kurung NNI ditambah transfer payment tutup kurung dikurang buka kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial tutup kurung. Yang keenam, DI sama dengan PL dikurang pajak langsung. Sekarang kita menuju contoh soalnya. Komponen pendapatan suatu negara menunjukkan data sebagai berikut dalam bentuk ribuan. GDP-nya sebesar 130.000, penerimaan warga negara di luar negeri 28.000, penerimaan warga negara asing di dalam negeri 43.000, pajak langsungnya 1.500, pajak tidak langsung 2.250, penyusutan barang modal 840. Besar net national income atau NNI adalah, pertama-tama kita harus mencari tahu dulu apa itu. Mencari tahu dulu GNP dan PNB-nya. Sama dengan GDP atau PDP ditambah penerimaan warga negara di luar negeri dikurang penerimaan warga negara asing di dalam negeri. Yang sudah kita ketahui GDP-nya tadi itu adalah 130.000 dan penerimaan warga di luar negerinya adalah 28.000 dikurang penerimaan warga negara asing dalam negeri 43.000. Jumlahkan 130.000 tambah 28.000 sama dengan 158.000 dikurang 43.000 sama dengan 115.000 dan sudah ketemu GNP atau PNB-nya. Sekarang kita mencari NNP-nya atau PPN-nya. Sama dengan GNP atau PNB dikurang depresiasi penyusutan barang modal. GNP-nya sudah kita ketahui, yaitu adalah 115.000 dan depresiasinya atau penyusutan barang modal sudah dijelaskan di data di atas, yaitu sebesar 840. Kita kurangkan 115.000 dikurang 840 perak. Sama dengan 114.160. Yang terakhir, yaitu adalah kita mencari besar net national income-nya. Dengan rumus tadi, PNN dikurang pajak tidak langsung plus subsidi. NNI sama dengan PNN atau NNP dikurang pajak tak langsung. Yang kita ketahui, PNN-nya tadi sudah kita ketemui, 114.160 dikurang pajak tak langsungnya 2.250 dikurangan jadi 111.910. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu metode perhitungan pada pendapatan nasional. Yang pertama saya akan menjelaskan pendekatan pendapatan dahulu. NI atau Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Keterangannya, NI atau Y sama dengan pendapatan nasional, R atau rent sama dengan hasil sewa, W atau wage sama dengan gaji dan upah, I sama dengan interest atau sama dengan bunga modal, P sama dengan profit, yaitu adalah keuntungan atau laba.
Soalnya, data untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut. Dengan upah 900, bunga modal 200, laba usaha 300, konsumsi rumah tangga 900, investasi 700, sewa 250, pengeluaran pemerintah 600, ekspor 100, impornya 50. Pembahasan NL atau Y sama dengan tadi, R adalah hasil sewa 250 dan W adalah gaji dan upah atau upah 900. I-nya ada interest, bunga modal sebesar 200 dan P sama dengan profit adalah laba 300. Dijumlahkan keempat-empatnya ini 250 tambah 900 tambah 200 tambah 300 sama dengan 1650. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peningkatan pengeluarannya. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X kurang M. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Soalnya, data untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut. Dengan upah 900, bunga modal 200, laba usaha 300, konsumsi rumah tangga 900, investasi 700, sewa 250.000, pengeluaran pemerintah 600, ekspor 100, impor 50. Ya pembahasannya, kita tadi dengan rumus Y tadi. Y sama dengan C ditambah I ditambah G, buka kurung X kurang M. Dengan Y pendapatan nasional tadi, pendapatan nasionalnya kan belum kita ketahui, jadi kita C. Kita tarik C-nya. C yakni adalah konsumsi sebesar 900. I-nya investasi sebesar 700. G-nya pengeluaran pemerintah 600 ditambah X yaitu adalah ekspor dikurang M sama dengan impor. X-nya 100, M-nya 50. Kita kurangkan dulu, 100 dikurang 50 sama dengan 50. Lalu kita jumlahkan 900 ditambah 700 ditambah 600 sama dengan 2200. Lalu kita jumlahkan 2200 ditambah 50 sama dengan 2250. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yakni adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Yaitu adalah dengan cara IPC sama dengan sigma GNP per sigma P. Yakni sama dengan pendapatan per kapita sama dengan gross national product per jumlah penduduk. Menuju soalnya, yang pertama yaitu adalah perhatikan komponen-komponen pendapatan nasional dalam miliar rupiah berikut. Dengan GDP sebesar 405.000, produk warga negara di luar negeri 245.000, produk warga negara di luar negeri 240.000, transfer payment 20.000, penyusutan 10.000, PL sama dengan 350.000. Berdasarkan data tersebut, jika jumlah penduduk sebesar 200 jiwa, maka besar pendapatan per kapita adalah, kita akan bahas di sini, GNP adalah GDP ditambah produk warga negara di luar negeri dikurang produk warga negara di luar negeri. Yang kita ketahui GDP-nya adalah 405.000 ditambah 240.000 yakni produk warga negara di luar negeri dan dikurang produk warga negara di luar negeri sebesar 245.000. Kita jumlahkan dulu 405.000-nya. 405.000 ditambah 240.000 sama dengan 645.000 dikurang 245.000 sama dengan 400.000. Jadi pendapatan per kapitanya adalah IPC sama dengan sigma GNP per sigma P. Yakni IPC adalah 400.000 per 200.000. Dan ketemulah hasilnya 2.000. Karena di soal yakni dalam miliar, maka ditambahkan, karena soalnya dalam bentuk miliar, bisa kita tambahkan menjadi 2 juta. Tambahkan 3 di belakang, karena miliar. Jadi pendapatan per kapitanya adalah 2 juta. Sekian dari saya, terima kasih.